Halo Sobat Master, balik lagi sama aku, Chandra Budiman, The Act of Mastering. Cara aku untuk mencapai goals atau hal yang ingin aku capai untuk maksimal dalam hidup ini. Makasih untuk Sobat Master yang terus mengikuti perjalanan hidup aku, karena memang konten ini atau video ini dibuat untuk aku tidak hanya berucap, tidak hanya membuat rencana, tapi aku harus melakukannya. Makanya video ini juga menjadi saksi hidup aku nanti ketika aku sudah makmur, bahagia, sejahtera, dan segala-segalanya. Karena seperti yang kemarin aku sudah bagikan, ada 5 aspek atau 5 pilar goals yang aku harus capai. Dan ini tentunya perlu perjuangan, Sobat Master. Hari ini tanggal 21 Juli 2024, dan setiap hari Minggu juga konten The Act of Mastering ini aku upload di YouTube. Jadi bisa juga pastikan Sobat Master menontonnya, sehingga bisa juga menjadi saksi hidup untuk aku dalam mengejar goals yang akan aku capai. Sobat Master, dari 5 pilar yang pernah aku bagikan, 5 pilar, 5 aspek kehidupan, 5 aspek goals, 5 pilar goals yang aku udah bagikan. Kali ini aku akan kupas lebih dalam di goals yang pertama, di aspek yang pertama, di pilar yang pertama, yaitu rohani. Nah, goals rohani aku adalah aku selalu rindu membaca firman Tuhan dan berjalan bersama Roh Kudus senantiasa. Itu goalsnya, Sobat Master. Aku ulang, aku selalu rindu membaca firman Tuhan dan berjalan bersama Roh Kudus senantiasa. Kenapa itu menjadi goal aku? Karena bagi aku, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Seperti Sobat Master tahu, aku Kristen, aku membaca Alkitab. Nah, mengenal lebih dalam dari Alkitab, mengenal Kristus atau Tuhan lebih dalam melalui Alkitab ini penting. Karena dengan mengenal lebih dalam, membaca Alkitab lebih sering atau rutin, itu akan membuat rohani aku bagus. Seperti orang kalau main silat, aku beberapa kali sih menyatakan ini ke teman-teman. Jadi kalau dalam hidup ini ada tantangan, ada masalah, aku lebih sebut tantangan. Ada tantangan dalam hidup, tapi kalau kita latihan silat sering, jadi jadi tantangan itu bisa langsung kita atasi dengan baik. Karena refleks kita canggih, refleks kita bagus gitu, Sobat Master. Ibarat kita membaca firman setiap saat, setiap waktu atau sering, atau dengan waktu yang aku tetapkan, itu membuat ilmu aku sebagai pemain silat bagus. Kayak tadi aku bilang, refleksnya jadinya bagus untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Lalu aku sertakan dan berjalan bersama Roh Kudus senantiasa. Jadi setiap harinya aku atau setiap saatnya aku harus selalu mengingat semuanya ini adalah hikmat dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus, sehingga aku selalu menentukan atau memutuskan pilihan-pilihan yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus. Gitu, Sobat Master. Nah, aku juga ada tulis, jadi kayak tadi goalsnya, aku selalu rindu membaca firman Tuhan dan berjalan bersama Roh Kudus senantiasa. Itu goals. Goal yang aku ingin capai di rohani. Langkah-langkah untuk mencapai itu aku sudah tulis, Sobat Master. Dan yang ini aku belum hafal, jadi aku baca contekan. Langkah-langkah untuk mencapai goal rohani. Yang pertama, aku setiap pagi membaca kitab Amsal 1 pasal sesuai tanggal. Jadi kalau hari ini tanggal 21, aku baca kitab Amsal pasal 21.
Itu Sobat Master. Yang kedua, aku setiap istirahat siang baca kitab Pengkhotbah 1 pasal setiap bulan dan hafalkan 1 ayat. Jadi yang poin kedua ini ada namanya kitab Pengkhotbah. Aku harus baca 1 pasal setiap hari. Jadi Pengkhotbah itu juga ada 12 pasal. Nah contohnya sekarang bulan 7. Nah, jadi setiap aku istirahat siang dari pekerjaan aku, atau dari aktivitas, atau dari bisnis, atau dari mana, aku baca 1 pasal itu dan menghafalkan 1 ayat. Pilih bebas. Itu poin kedua. Poin ketiga, aku selalu datang ke gereja, Enjoy Church, gereja aku sekarang di Ballarat, di mana aku bersyukur Tuhan membawa aku ke tempat ini. Aku selalu datang ke gereja Enjoy Church di hari Minggu. Jadi apapun situasi atau keadaan yang terjadi, aku, istri, dan sekeluarga harus selalu memprioritaskan datang ke gereja beribadah. Harus. Selain kita memuji Tuhan, beribadah, aku juga ingin bersosialisasi dengan sekeluarga seiman. Yang keempat, aku selalu datang ke friendship group per 2 minggu di hari Kamis. Friendship group itu seperti perkumpulan beberapa anggota dari gereja, tapi perkumpulannya lebih ke grup yang lebih kecil. Kalau kita ke gereja itu, apalagi kalau gereja-gereja besar, biasanya mereka ratusan atau bahkan ribuan. Nah, friendship group ini adalah lebih ke kelompok kecil yang terdiri paling 10 sampai 15 orang. Kita di sini bisa lebih membangun satu sama lain, menguatkan satu sama lain, berbagi cerita satu sama lain, dan menjadi keluarga, menjadi lebih keluarga karena lebih kenal satu sama lain. Jadi itu poin keempatnya. Poin kelima, aku selalu baca Alkitab lebih dulu sebelum mesbah keluarga. Aku sudah menetapkan juga ada mesbah keluarga setiap hari. Tapi aku sebagai kepala keluarga, aku harus membaca Alkitab lebih dulu. Seperti mempersiapkan gitu. Mempersiapkan diri lebih dulu karena aku yang memimpin mesbah keluarga itu. Itu Sobat Master. Jadi aku sudah tetapkan juga ada 5 langkah untuk mencapai goal rohani. Jadi yang pertama tadi pilar atau goal rohani. Terus kemudian dari goal itu aku bagi lagi langkah-langkahnya untuk mencapai goal itu. Silakan Sobat Master mundur ke belakang atau ulang video ini kalau perlu pengulangan atau perlu lebih jelas. Tapi juga bisa komen atau tanya aku supaya aku bisa lebih berbagi juga kalau memang Sobat Master mau tahu lebih banyak. Tapi itulah goal rohani yang aku tetapkan dan langkah-langkahnya juga ini harus aku lakukan Sobat Master. Sekian dari aku hari ini untuk pilar pertama, rohani. Sampai jumpa. Salam Master.